kamu jalanin di dunia dengan cara yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Jangan ngarepin balasannya di saat kamu menjalankan ibadah tersebut. Balasannya kapan? Entar kalau udah selesai. Kapan udah selesai? Entar kalau kamu mati. Itu balasannya gitu. Adapun kalau kamu jalanin dengan cara yang terbaik, kamu bisa dapetin kesenangan-kesenangan, ada kebahagiaan-kebahagiaan dalam berumah tangga. Ketika kamu menjalankan rumah tangga tersebut dengan baik, itu saya lihatnya sebagai semacam DP dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai semacam uang muka dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mau ngasih tahu gitu. Nih, saya kasih kesenangan dikit dulu nih. Nih DP-nya aja. Ntar kesenangan yang sesungguhnya akan saya kasih nanti di sana. Sehingga teman-teman saya sekalian, kalau kamu ngerasa kok rumah tangga saya nggak ada senang-senangnya, kamu malah mesti curigain. Karena kok rumah tangga saya isinya sengsara terus ya, kok saya susah terus ya ini dalam berumah tangga. Jangan-jangan itu DP-nya. DP untuk sesuatu hal yang lebih buruk nanti di sana, karena kamu belum menjalankan rumah tanggamu seperti yang Allah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal ulul ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kalau bicara tentang rumah tangga, pernikahan lah, saya selalu melihatnya sebagai sesuai dengan prinsip Islam ya. Karena memang saya kalau lihatin pernikahan itu tiap orang, bahkan mungkin tiap daerah, tiap kalangan punya persepsi yang berbeda-beda tentang pernikahan. Ada yang menganggap pernikahan sebagai penyatuan cinta, kan gitu. Ada juga yang menganggapnya sebagai penyatuan keluarga.
dari dua keluarga menjadi satu gitu. Ya, yang kebanyakannya itu tadi yang saya sampaikan, Bu. Mereka menganggap pernikahan sebagai sebuah penyatuan cinta. Jadi kayak sebuah pernikahan itu seolah-olah harus dibangun dengan rasa cinta di antara keduanya. Gitu. Nah, sementara Islam tidak menganggap pernikahan seperti itu. Islam tidak menganggap pernikahan sebagai penyatuan cinta dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gak gitu konsep nikah dalam Islam. Konsep nikah dalam Islam adalah ibadah. Nah, ini luar biasa ya. Sebab kalau saya perhatikan, kalau dikatakan bahwa konsep nikah itu adalah penyatuan cinta, itu kan berarti asasnya, dasarnya itu kan cinta. Kalau cintanya itu hilang, dan memang cinta itu rasa hati. Rasa hati itu berbolak-balik. Hari ini cinta, kita nggak tahu 5 tahun lagi. Jangan 5 tahun lagi. 5 bulan lagi kita nggak tahu. Jangan 5 bulan, besok rasa hati kita sama dia kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, orang yang menganggap bahwa pernikahan adalah penyatuan cinta dua orang gitu ya, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini kemudian menjadi tidak layak diteruskan pernikahannya apabila mereka merasa sudah tidak ada lagi cinta di antara keduanya. Kan begitu? Karena kan dasarnya udah nggak ada. Ngapain bangun atasnya kalau dasarnya udah nggak ada gitu. Nah, sementara konsep nikah dalam Islam itu seperti yang tadi saya sampaikan, konsepnya adalah ibadah gitu. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah dalam pandangan baginda kita Nabi Muhammad, an nikahu sunnati, nikah adalah jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak setuju dengan konsep pernikahan, bukan yang gak nikah ya, tapi tidak setuju dengan konsep pernikahan. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak setuju dengan konsep pernikahan. Di Jepang itu mereka sampai menghadiahkan banyak hal buat orang yang mau nikah dan mau punya anak. Karena mereka kekurangan anak-anak kecil. Karena mereka nih rata-rata orang Jepang udah tua-tua. Ya. Mereka sampai pengen punya banyak generasi gitu. Karena rata-rata orangnya udah pada tua-tua. Mereka menganggap pernikahan tuh ribet. Jadi mereka nggak setuju. Ngapain gitu? Hidup harus susah-susah. Mikirin mertua, mikirin ipar gitu kan. Nah, kalau menikah kan memang dengan sendirinya kan. Kita jadi punya urusan sama mertua, sama ipar. Belum lagi juga urusan sama si laki-laki yang kita menikah itu kan. Ini teman-teman. Jadi kata Nabi Muhammad, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak setuju dengan adanya konsep pernikahan, falaysa minni, bukan termasuk dari kelompokku. Artinya bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Dikhawatirkan baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman Islam, naudzubillah min dzalik. Nih kelompok-kelompok orientalis, kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi modernisasi, kemudian menganggap kalau bisa adanya jalinan hubungan tanpa menikah, kenapa enggak? Kan ada tuh masyarakat modern dalam pemikiran mereka ya, modern dalam pemikiran mereka. Nikah dalam Islam, nikah dalam pandangan Nabi Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi menganggap nikah sebagai sunnah. Nanti saya akan kasih paham apa itu yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian nikah dalam pandangan Allah, apa sih? Allah menganggap pernikahan adalah unsur terpenting dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Jadi teman-teman sekalian, ini Allah nih kan bikin bumi ditinggali sama manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan bumi ini berpenghuni untuk beribadah kepadaku. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin kecuali untuk ibadah padaku. Nah, keberlangsungan manusia ini kan harus pada punya anak nih. Biar buminya tetap ada orangnya. Kan orang harus pada punya anak.
Gimana caranya biar punya anak, anaknya terdidik dengan benar sehingga menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunnya benar gitu. Untuk jadi hamba-hambanya Allahnya tuh berkemungkinan untuk bagus, untuk benar tuh gimana? Nah, Allah mewajibkan adanya pernikahan dari sejak zamannya Nabi Adam. Ketika Allah memutuskan ini jailun fil ardi khalifah, Allah juga mengaturkan tata cara pernikahan sehingga menjadikan anak-anak yang diturunkan itu pantas, layak untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah mau mereka ada di atas muka bumi untuk ibadah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsep pernikahan sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini, memperbanyak hambanya Allah. Memperbanyak hambanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi memang nikah itu ada untuk adanya keturunan, itu dasarnya seperti itu. Gitu. Dasarnya seperti itu. Terlepas dari tidak semua orang menikah punya keturunan, tapi memang dasar awalnya nikah itu ada, itu adalah agar keberlangsungan umat manusia berketerusan di atas muka bumi ini sebagai umat yang mungkin untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh-salehah. Berada dalam pendidikan orang tuanya di awalnya, mendapatkan cukup banyak kasih sayang sehingga mereka bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah dalam kehidupan mereka. Begitu. Ma min nabiyyin illa wa nakah. Tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya menikah. Ada satu aja nabi yang belum nikah karena keburu diangkat. Namanya Nabi Isa. Dan karenanya Nabi Isa nanti akan turun lagi ke atas muka bumi, diturunkan lagi nanti sama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi untuk menyempurnakan bagian dari agamanya yang belum dianggap sempurna itu tadi karena belum menikah. Nanti Nabi Isa ini akan menikah dengan seorang perempuan dari umatnya Nabi Muhammad tentu saja ya, yang namanya Radiyah. Namanya Radiyah, dan Radiyah ini nanti akan dapat julukan Al-Gharra. Radiyah Al-Gharra. Al-Gharra itu yang terang benderang wajahnya. Radiyatul Gharra. Dari hal ini bahkan Imam Al-Haddad dulu menamakan putrinya dengan nama Radiyatul Gharra. Kata Imam Al-Haddad, ini udah di zaman akhir, siapa tahu anak saya nanti akan menikah dengan Nabi Isa. Teman-teman sekalian, jadi ini Nabi Isa ini akan turun lagi karena untuk menyempurnakan setengah dari agamanya tadi ini ya, akan menyempurnakan agamanya, dianggap belum sempurna dengan tidak menikah. Jadi tidak ada satu nabi kecuali semuanya nikah. Gitu. Nabi dari Nabi Adam sampai ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menikah sebagai bagian dari sempurnanya beragama. Konsep nikah sebagai bagian dari ibadah. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Apa maksudnya sunnah? Apakah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak dosa? Kan terjemahan sunnah biasanya seperti itu. Yang dimaksud dengan sunnah di sini di kata-kata ini adalah sunnah secara arti kata, arti bahasa, bukan secara arti istilah. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tadi yang nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Nikah adalah jalan hidupku. Jalan hidup, pilihan hidup yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua jalan hidup pilihan Nabi Muhammad alaihi wasallam menjadi ibadah. Mau itu ibadah wajib, mau itu ibadah sunnah yang dikerjakan oleh kita umatnya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, sampaikanlah kepada umatmu ya Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya kamu mau dapetin cintanya Allah, kamu mau raih cintanya Allah, kamu konsentrasi untuk bisa dapetin surga, kepengen bisa dapet ridhonya Allah, maka caranya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Nah, pengikutan kepada Nabi Muhammad ini namanya mengikuti sunnah, mengikuti cara hidup, mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dengan cara itu, dengan cara kalian beribadah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa kalian oleh Allah. Artinya bahwa mengikuti terhadap sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, gitu ya, baik yang kemudian berhukum wajib ataupun yang berhukum sunnah, adalah satu-satunya cara untuk kita bisa meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
nggak ada cara lain. Termasuk di antara mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah dengan menikah. Maka menikah ini adalah pengikutan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad yang dimaksud dengan ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan mencari ridhonya Allah SWT serta mencari cintanya Allah. Jadi ini Islam memandang konsep pernikahan ibadah, teman-teman saudara sekalian. Ibadah. Yang namanya ibadah, kamu jangan ngarepin balasan ketika kamu melakukannya. Ibadah tuh urusannya kamu kerjain sekarang, balasannya ntar. Kan begitu? Semua ibadah kan? Kita kan kayak begitu tuh. Ibadah apa? Ibadah sholat. Kita kerjain sekarang. Apakah ngarepin balasannya di saat sholatnya tersebut itu kamu mendapatkan balasannya? Kan enggak. Puasa. Iya lapar. Tahajud. Ya ngantuk. Gitu ya. Baca Quran. Ya apa? Ngantuk juga. Semua jenis ibadah itu kita ngelihatnya sebagai sebuah perjuangan. Puasa, perjuangan menahan lapar. Tahajud, perjuangan menahan kantuk. Kan begitu ya? Hadir majelis saja perjuangan menahan kantuk juga. Teman-teman sekalian, jadi semua jenis ibadah itu adalah perjuangan. Kamu nggak bisa ngarepin dapat balasannya di saat mengerjakan ibadah itu sendiri. Kamu akan dapat balasannya sesudah kamu selesai mengerjakan ibadah itu. Demikian pula dengan ibadah pernikahan. Kamu jalanin di dunia dengan cara yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Jangan ngarepin balasannya di saat kamu menjalankan ibadah tersebut. Balasannya kapan? Entar kalau udah selesai. Kapan udah selesai? Entar kalau kamu mati. Itu balasannya gitu. Adapun kalau kamu jalanin dengan cara yang terbaik, kamu bisa dapetin kesenangan-kesenangan, ada kebahagiaan-kebahagiaan dalam berumah tangga. Ketika kamu menjalankan rumah tangga tersebut dengan baik, itu saya lihatnya sebagai semacam DP dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai semacam uang muka dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mau ngasih tahu gitu. Nih, saya kasih kesenangan dikit dulu nih. Nih DP-nya aja. Ntar kesenangan yang sesungguhnya akan saya kasih nanti di sana. Sehingga teman-teman saya sekalian, kalau kamu ngerasa kok rumah tangga saya nggak ada senang-senangnya, kamu malah mesti curigain. Karena kok rumah tangga saya isinya sengsara terus ya, kok saya susah terus ya ini dalam berumah tangga. Jangan-jangan itu DP-nya. DP untuk sesuatu hal yang lebih buruk nanti di sana karena kamu belum menjalankan rumah tanggamu seperti yang Allah mau. Gitu. Sama halnya dengan sholat. Sholat ibadah. Jangan ngarepin balasan di dalam sholat tersebut. Balasannya sesudahnya, kan gitu ya? Balasannya di akhirat gitu. Balasannya nanti sesudah kamu meninggal dunia gitu. Nah, tapi di dalam sholat itu sendiri kita merasakan ketenangan hati, kita merasakan doa-doa kita terijabah, kita merasakan nikmatnya dekat sama Allah, kan gitu ya? Nah ini, teman-teman sekalian, rasa-rasa yang ada di saat kamu sholat sebagai semacam DP yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa sholatmu yang membuat ketenangan di dunia ini akan membuat ketenangan besar bagimu kelak di akhirat. Sholatmu yang membuatmu merasa nikmat di saat sujud, ini akan membuatmu nanti di hari akhirat lebih lagi kamu dapat kesenangannya. Demikian, termasuk juga saat kita berbuka puasa, kita seneng ketika buka puasa, gitu kan ya? Karena makan makanan tuh, ya Allah luar biasa ya puasa itu ya. Sampai teh manis aja rasanya bisa beda kalau buka puasa. Gitu kan. Suara azan itu loh jadi merdu. Kalau udah waktunya buka puasa. Nah ini teman-teman saudara sekalian,
kesenangan-kesenangan itu tuh sebagai semacam DP. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, lisaim farhatan, buat orang puasa Allah kasih 2 kesenangan. Farhatun inda iftari, senang ketika dia buka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika dia nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kesenangan ketika buka, kesenangan ketika berjumpa dengan waktu maghrib, itu adalah semacam DP yang Allah Subhanahu wa taala bayarkan untukmu demi untuk kesenanganmu nanti itu ketika kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekali lagi dengan pernikahan. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, pernikahan yang tidak berbahagia harus kamu curigai. Jangan-jangan itu sebagai semacam DP yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahu padamu bahwa ini nikahmu ini, pernikahanmu ini tidak seperti yang aku inginkan. Nih, kamu udah susah kan? Nih kalau diterus-terusin bisa bikin kesusahan panjang bagi kamu nanti di akhirat. Gitu. Karena memang yang namanya pernikahan itu teman-teman saudaraku sekalian adalah ibadah. Yang ibadah tuh kamu kerjakan di dunia untuk kamu dapat balasannya kelak di akhirat. Jangan pernah lupa itu. Nikahmu ibadahmu. Nikahmu ibadahmu. Dan seperti mana ibadah-ibadah yang lain. Ya. Nikahmu ibadahmu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan. Jadi pernikahanmu itu terserah mau siapa suaminya, kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang suamimu lakukan padamu. Maka konsentrasilah terhadap posisimu. Jangan konsentrasi terhadap posisi suamimu. Dia mau ngapain urusan dia. Urusanmu adalah bagaimana menjadi istri yang baik, sehingga ibadah pernikahanmu menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan ibadah yang lain. Teman-teman sekalian, kamu kalau ibadah sholat, apa yang kamu harapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah sholat saya. Kan begitu? Kamu habis selesai puasa, apa yang kamu pikirkan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kan itu ya? Birahmatika ya arhamar. Ya Allah, aku telah berpuasa dengan rahmatmu. Terimalah puasa tersebut ya Allah. Aku beriman kepadamu, dengan rizkimu aku berbuka. Urusannya tuh urusan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sholat kita, puasa kita diterima sama Allah. Kita habis haji, mintanya biar hajinya diterima, haji yang mabrur, kan begitu ya? Demikian pula dengan kita ibadah nikah nih teman-teman saudaraku sekalian. Ibadah menikahmu harus konsentrasimu, tujuanmu adalah gimana caranya biar ibadah nikahmu itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah nikahmu gimana caranya biar ibadah tersebut layak diterima di sisi Allah. Sekarang coba masing-masing lihat. Ini kan saya rasa hampir semuanya istri ya. Nggak ada yang suami kan di sini? Masih posisi istri? Masih. Insya Allah sah. Baik, masing-masing coba silakan pikirkan. Nih kalau kemudian Allah mau lihat gitu, maksudnya kalau ada penilaian nih, adakah ibadah pernikahanmu yang selama ini kamu jalankan sudah layak untuk menjadi sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah? Bayangin dirimu ketika jadi istri kemarin-kemarin itu. Coba pikirin tuh, udah pas belum sama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Karena sebuah ibadah bisa diterima kalau sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan, Allah inginkan. Kita kalau sholat tapi caranya merangkak-merangkak semau kita, nggak pantas diterima. Sholat kamu harus ikut aturan. Demikian pula dengan ibadah nikah, harus sesuai aturan baru pantas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lah terus aturannya apa nih biar ibadah kita nih pantas diterima di sisi Allah? Ibadah pernikahan ya. Biar pantas diterima di sisi Allah nih aturannya apa? Semua hal kalau kita mau menjadikannya sebagai sebuah ibadah, misalnya makan. Gitu ya. Saya mau menjadikan makan saya sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau saya mau pakai pakaian. Agar pakaian saya nih dianggap sebagai sebuah ibadah yang pantas diterima di sisi Allah, saya harus pas sama dua hal. Yang pertama niat, yang kedua cara. Yang pertama niat saya berpakaian tuh apa? Kemudian yang keduanya caranya, maksudnya pakaiannya harus sesuai dengan aturan, cara-cara berpakaiannya harus sesuai dengan aturan, kan begitu ya? Nah itu. Jadi kalau dua hal ini dikerjakan, maka akan menjadikan ibadah tersebut ibadah yang pantas diterima di sisi Allah. Jika kedua hal, niat sama caranya benar. Maka dalam pernikahan juga kayak begitu teman-teman sekalian. Satu niat, dua cara. Itu mesti benar dalam ibadah nikah kita ini. Yang pertama niat. Niatmu nikah buat apa? Gak sempet mikir Ustazah dulu. Asal ada yang ngelamar, alhamdulillah. Iya sih, saya juga gitu. Teman-teman sekalian, saya melihatkan niat nikah kita ini mesti kita benerin nih. Kalaupun kita udah nikah lama misalnya gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang nikahnya udah lebih lama dari saya, ada yang lebih sebentar, ada yang lebih sebentar juga ya dari saya. Nah ini teman-teman sekalian, kita perbaharui niat nikah kita. Kalau memang kemarin-kemarin nggak kepikiran untuk urusan niat, kita benerin nikah kita menjadi lillahi ta'ala. Saya nikah ini mau nyari ridhonya Allah. Saya nikah ini nih, ibadah pernikahan saya nih, saya mau cari cintanya Allah. Saya mau cari ridhonya Allah. Saya mau cari cintanya Nabi Muhammad. Karena saya mengikuti sunnahnya beliau. Saya mengikuti jalan hidup beliau. Saya mau nyari surga. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, asli kalau diterima ibadah nikah kita itu, gampang banget mau masuk surganya. Istri itu gampang banget mau masuk surganya. Ayyuma mra'atin salat fardhaha, shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Kata Nabi Muhammad, perempuan tuh sholat fardunya benar, puasa Ramadannya benar, yang utang-utang dibayarin, gitu ya. Dan dia tentu aja ninggalin yang haram. Maksudnya yang haram sih dia nggak ngerjain gitu kan. Dosa-dosa dia nggak ngerjain. Cuman andai dia nggak punya perkara sunnah, nggak punya sedekah, nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, tapi dia punya tambahan ibadah satu ini. Apa itu? Atau az-zawjaha, nyenengin buat suaminya, taat sama suaminya, dia jadi istri yang soleha. Kalau dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga manapun yang dia inginkan. Istri itu sama surga dekat. Istri sama surga dekat. Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalahallahu al-jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya belum. Jadi istri meninggal dunia duluan. Ya. Kemudian suaminya ridha sama dia. Waktu meninggal nih suaminya ridha sama dia, adkhalahallahu al-jannah. Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak hal Allah tasamuh, Allah maklumi, Allah hapuskan. Hanya karena dia adalah seorang istri yang ketika meninggal suaminya ridha sama dia. Banyak hal Allah skip. Kamu nih hidup pasti punya banyak kesalahan, pasti punya banyak kekurangan. Kita nih hidup punya banyak kekurangan, punya banyak kehilafan, punya banyak kurang-kurang gitu kan, punya banyak salah. Tapi begitu kita meninggal dunia, suami kita bilang, ya Allah, nih istri saya ridha sama dia ya Allah. Saya ridha sama istri saya ya Allah. Kita meninggal dunia, suami kita bilang ridha ya Allah saya sama dia. Itu teman-teman saudara sekalian, ada banyak hal yang Allah skip. Ada banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala enggak peduli gitu. Ini kurang ini kurang ini kurang ini tuh Allah lewatin semuanya. Ada banyak hal yang Allah lewatkan sehingga Allah kemudian adkhalahallahul jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Surgamu sebagai seorang istri deket banget.
Deket banget teman-teman saudara sekalian. Jangan dilewatkan peluang ini gitu. Hanya karena kamu mengikuti keegoisan diri. Hanya karena kamu mengikuti ketamakan hati. Hanya karena kamu mengikuti ambisi, kepengen ini, kepengen itu. Merasa terdolimi, merasa terhianati, dan rasa-rasa lain yang membuatmu lepas dari kesempatan dan peluang untuk menjadi istri yang solehah. Ini rugi kita kalau sampai kita terkalahkan dengan keadaan sehingga tidak menjadikan kita istri yang solehah. Peluang surga, teman-teman saudaraku sekalian, peluang surga. Ketika kamu menjadi seorang istri yang solehah, surga perlahan-lahan pintunya sedang dibukakan untukmu. Jangan ditutup, sayang. Gak ada yang sebanding, gak ada yang sebanding. Sekali lagi, tidak ada yang sebanding. Mau rumah mewah, mau kendaraan mewah, mau apapun bentuknya, gak ada yang sebanding dengan surganya Allah. Maka jangan pernah mau tukar kesempatanmu untuk menjadi istri yang solehah dengan apapun. Sebab tak ada yang sebanding dengan surga Allah Ta'ala. Ingetin itu. Saya punya jidah. Nah ini luar biasa. Saya kalau inget cerita ini. Jidah tuh nenek ya. Beliau bukan nenek asli. Nenek KW berarti. Maksud saya, beliau bukan ibunya ibu saya, tapi beliau adalah nenek sambung. Jadi saya punya kakek sama punya nenek. Saya punya nenek, itu nenek saya kemudian meninggal, kakek saya menikah lagi. Itu ya. Namanya kan nenek sambung nih kan. Jadi beda usianya itu antara kakek saya sama nenek saya. Di saat kakek saya usia 90 tahun, beliau usianya sekitar 60-an tahun atau 70-an tahun. Jadi usianya bedanya di atas 20-an tahun. Kayak 25, hampir 30-an tahun. Beda antara kakek saya sama nenek saya. Gitu kan? Tapi kami semua nih, nenek sambung kami nih, kami sayang semua sama beliau. Karena beliau tuh orangnya sangat penuh cinta, penuh kasih sama cucu-cucunya gitu. Walaupun bukan cucu asli beliau gitu ya. Tapi semua disayangin, semua disenengin, semua diiniin sama dia gitu. Diopenin lah gitu ya sama nenek kami ini. Orangnya Masya Allah gitu. Terus beliau ini, kakek saya ini, alhamdulillah tuh teman-teman saya sekalian, sampai dengan usianya 90 tahun nggak punya sakit apa-apa. Enggak darah tinggi, enggak kolesterol, asam urat, gula darah tuh enggak punya sama sekali. Jadi sehat sampai usia 90 tahunan, 91, 92, itu beliau masih suka naik sepeda pancal. Jadi kalau dengar saya datang tuh ke kampung gitu, itu beliau duluan nyampe ke rumah sebelum saya nyampe ke rumahnya kakek saya gitu. Cuman di usia 92, 93-an tuh mulain beliau pikun. Nah itu kalau bisa dibilang sakit, satu-satunya sakit yang beliau alami gitu kan. Dan subhanallah, beliau orang sangat menyenangkan nih kakek saya ini. Dan saya nggak pernah ngeliat orang pikun lebih menyenangkan daripada kakek saya. Pikunnya itu seru gitu. Kadang-kadang nih ya, saya mau salaman gitu, adik saya mau salaman, terus beliau bilang gitu, maaf, saya lagi punya wudhu. Kan padahal cucunya ya nggak batal wudhunya. Masya Allah. Ntar tuh pas bulan Ramadan gitu, dia nanya sama anaknya gitu, nih hari apa? Hari Senin. Oh saya mau puasa padahal bulan Ramadan. Maksudnya mau hari apa juga kan sudah mau wajib puasa gitu. Beliau udah lupa gitu kan. Masya Allah gitu. Sangat menyenangkan. Kapan lagi beliau lupa semua bahasa kecuali bahasa Arab. Ini aneh bener gitu. Saya sampai jadi mikir gitu, gimana kerjanya otak ya, ruwetnya luar biasa. Maksudnya sangat complicated ya otak manusia itu. Bisa
pikun itu bisa ganti-ganti gitu, ntar pikun bahasa, ntar pikun mukanya orang, ntar pikun apa gitu, subhanallah. Subhanallah, sampai bisa dibikin tesis tuh kayaknya tuh pikunnya kakek saya. Nah, di saat beliau pikun itu usia 94-an gitu ya, 95 tuh tambah inian pikunnya, tambah semakin menjadi-jadi gitu kan, sampai nggak inget siapa-siapa gitu. Pada saat itulah nenek yang usianya waktu itu hampir 70-an saya kira ya, itu mulai sakit, dan sakitnya jadi tambah semakin berat. Di saat kakek tuh udah lupa siapa nenek. Jadi subhanallah, kakek saya itu lupa sama perempuan tapi ingat sama laki-laki. Jadi beliau lupa sama ibu saya yang adalah anaknya, tapi ingat sama abah saya yang adalah menantunya. Di saat istrinya sakit udah nggak berdaya, maksudnya udah di atas tempat tidur, kena stroke. Itu beliau kerjaannya suka pergi ke rumah anaknya yang laki-laki, namanya uak saya ini ya, paman saya, namanya Abdurrahman. Dia bilang gitu, "Man," katanya gitu, "ada orang sakit di rumah nggak pulang-pulang." Berarti itu istrinya. Ada orang sakit di rumah katanya nggak pulang-pulang, kesian dah. Apa saya kasih uang aja ya biar dia pulang? Biar pulang ke rumah orang tuanya gitu. Dia nggak ingat kalau itu istrinya. Sampai kemudian di saat yang lagi kondisinya kayak begitu, nenek saya meninggal. Saya ada di sana, jadi saya tahu banget ini cerita ini nih teman-teman. Saya lagi ada di sana ketika dapat kabar bahwa nenek itu kayak kena serangan gitu kan. Akhirnya dibawa pergi ke rumah sakit, tapi di jalan sudah habis. Ya, di jalan udah meninggal dunia. Kemudian dipastikan oleh pihak rumah sakit untuk periksa gitu bahwa memang udah nggak ada gitu kan. Habis itu langsung dinyatakan meninggal dunia secara natural, secara alami gitu ya. Habis itu kemudian dibawa pulang jenazahnya. Nah, waktu jenazahnya lagi mau diurusin dibawa pulang, kami yang udah dapat kabar itu segera siap-siap untuk pergi ke rumahnya nenek, kan begitu ya, pergi ke rumahnya kakek saya ini. Abah saya segera tuh pergi ke rumah kakek saya itu untuk maksudnya untuk berduka cita lah. Walaupun agak bingung duka citanya karena beliau bahkan nggak inget gitu kalau punya istrinya udah meninggal gitu. Jadi abah saya tuh cerita, dia duduk berduaan nih sama kakek karena belum ada siapapun yang datang gitu kan. Langsung abah saya langsung ke situ. Dia duduk berduaan di depan rumah di serambi gitu kan, serambi rumah tuh di ruang luar itu. Duduk berduaan gitu di kayak balai-balai gitu kan, kursi gitu. Terus cerita-cerita gitu, Jit, ini gimana Jit? Istri Jit gimana? Tanya-tanya gitu. Tapi dia kayak nggak nyambung gitu. Dia malah blank kan, pikun gitu kan. Beliau malah cerita tentang ibunya gitu. Perasaan dia tuh kayak masih ada ibunya gitu. Udah cerita kesana kemari apa segala macem, sampai kemudian jenazahnya datang. Jenazah itu datang, teman-teman saya sekalian, ditaruh di depannya Njit. Kemudian abah saya buka ininya, apa namanya, mukanya gitu kan. Belum diapa-apain kan jenazahnya, maksudnya baru ditutupin aja gitu. Baru maksudnya iya masih pakai baju yang tadi gitu kan, cuman ditambahin kain gitu aja. Abah saya buka gitu kain mukanya, dan itu subhanallah, kakek saya kembali memorinya 100% ketika ngelihat jenazah istrinya. Beliau kemudian bilang, "Ya Allah, ini istri saya nih, Fadlun binti Zain." Itu sampai disebutin sama binnya. Ingat 100%. "Ya Allah, ini istri saya, Fadlun binti Zain Babud. Ya Allah, istri saya meninggal nih, Masya Allah." Habis itu dia kemudian nangis, "Innalillah, istri saya nih meninggal, ini istri saya nih perempuan solehah." Dia kemudian ciumin dari ujung rambut ke ujung kaki.
Diciumin sama dia, ya Allah ini istri saya nih, ya Allah, diciumin jenazahnya gitu sampai ke kakinya. Ya Allah, saya ridho sama dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya Allah, saksikan saya ridho sama dia dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, ya Allah. Nangis sampai abah saya ikutan nangis, yang bener-bener nangis gitu. Abah saya mikir, ya Allah beruntung banget nih perempuan, suaminya pikun tapi Allah balikin hanya untuk menyatakan keridhaan kepada istrinya. Habis itu kemudian jenazahnya ditutup, udah selesai nangisnya ini apa, selesai baca-baca doa gitu. Jenazahnya dibawa masuk gitu kan. Habis itu lupa lagi, masuk lagi ke dalam gitu, terus nanya, ada yang meninggal? Siapa yang meninggal? Lupa teman-teman saudaraku sekalian. Jadi dikembalikan 5 menit memorinya 100%. Bahwa memang memorimu, siapa yang bilang milikmu? Iya milik Allah. Iya milik Allah. Dirimu, siapa yang bilang milikmu? Milik Allah. Tapi Allah mengembalikan pada waktu yang tepat untuk hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Suami udah pikun, sama Allah dibalikin 100% teman-teman saudaraku sekalian, hanya untuk menyatakan keridhaan kepada istrinya. Allah mau ngajarin saya, cucunya, dan teman-teman yang kebetulan menjadi teman-teman saya untuk saya sampaikan cerita ini. Jadilah istri yang soleha. Jika bahkan andai suamimu pikun sekalipun, Allah bisa kembalikan memorinya untuk menyatakan keridhaannya kepadamu. Jika kamu istri yang soleha, kamu tidak akan kehilangan apapun jika kamu istri yang soleha. Fokus saja teman-teman sekalian. Gak usah fokus sama suami kamu, gak usah. Itu urusan dia. Hisabnya masing-masing. Lewat surga gak bakalan gandengan tangan. Lewat jembatan sirat gak bakalan gandengan tangan. Tenang aja, sendiri-sendiri. Suamimu mau ngapain, urusan dia. Termasuk jika dia memilih untuk menikah lagi. Urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana menjadi istri yang solehah baginya. Dah, konsentrasi itu aja. Konsentrasi itu aja. Balasannya, hasilnya, tujuannya, puncaknya surga. Dan jangan mau kalahkan surgamu dengan apapun. Sekali lagi, jangan mau kalahkan surgamu dengan apapun. Jadi dalam segala keadaan, menanglah, sebab yang kamu pertaruhkan adalah surgamu sendiri. Jangan mau kalah, teman-teman saudara sekalian. Jangan mau mempertaruhkan kebahagiaan akhiratmu untuk mendapatkan keridhaan suamimu dengan kamu kalahkan itu semuanya untuk urusan-urusan kesenangan duniamu yang sifatnya sementara dan seringkali fata morgana. Kamu pikir kalau suami saya nggak begini nih saya bakalan senang? Belum tentu. Belum tentu. Kalau aja saya punya suami yang begini-begini saya pasti senang? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya nggak kawin sama dia nih, saya kawin milihnya sama dia, saya kayaknya senang. Belum tentu. Jadi jangan mau tuh. Itu tuh talbis iblis. Itu tuh kayak permainannya setan, ngerusakin pikiran kita gitu loh. Biar kita nggak konsentrasi sama surga kita, sama jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah SWT buat kita, teman-teman. Dan insya Allah semuanya biar pada jadi istri yang soleha. Niatin nikahmu mau nyari surga, mau ibadah sama Allah, mau nyari ridha Allah SWT. Satu. Terus yang kedua caranya, ini benerin niat sama benerin cara. Caranya gimana sih? Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, istri yang solehah itu yang bagaimana? Nabi Muhammad kasih tahu, allati asarratka hina nazarta ilaiha, ata'atka hina amarta ilaiha. Terus kemudian hafizat malaka wa nafsaha hina ghibta anha. Nah, ini 3 hal
dikasih tahu sama Nabi Muhammad tentang istri yang solehah itu yang bagaimana. Yang pertama, yang menyenangkan ketika kamu memandangnya. Yang kedua, yang patuh ketika kamu memerintahkan kepadanya. Yang ketiga, yang dapat menjaga harga dirinya dan hartamu, ada atau tidak adanya dirimu. Jadi 3 hal tuh. Yang menyenangkan ketika dipandang, yang patuh ketika diperintah, sama menjaga, mampu menjaga harga diri kita, ya, kemuliaan kita, kehormatan kita, ada atau tidak adanya dia, juga mampu menjaga hartanya dia, ada atau tidak adanya dia lagi ada atau dia lagi nggak ada. Kita bahas satu. Yang pertama, yang menyenangkan ketika dipandang. Nah, ini kan sebenarnya batasannya gampang ya, hanya ketika dia memandang, maksudnya ketika dia ada depan kita kan. Artinya kalau kita lagi nggak ada depan dia lagi nggak ada di depan mata kita, kan kita bebas-bebas saja sebenarnya gitu. Yang menyenangkan tuh hanya ketika dia memandang. Ini saya tekankan karena gini nih, ada banyak orang, ada banyak perempuan yang suka loss, yang suka loss itu kehilangan orientasi, kehilangan paham orientasi ya, kehilangan fokus. Ketika gini nih, ada perempuan-perempuan yang saya liatin, ketika dia tidak sedang bersama dengan suaminya, pikirannya mikirin suaminya. Lagi jalan nih sama temen-temennya nih, sibuk aja mau urusan suaminya. Tunggu bentar ya, ini saya mau mastiin nih kalau inian suami saya, bentar. Dia telepon lagi sama suaminya. Ntar dikit-dikit tuh dia sibuk itu sama suaminya. Di saat dia lagi barengan sama temen-temennya, atau di saat dia lagi hadir acara apa kayak begitu kan. Tapi di saat dia lagi barengan sama suaminya, dia malah sibuk sama temen-temennya. Ada tuh. Siapa orangnya? Saya. Jadi Nabi itu ngasih tahu, kamu harus jadi istri yang menyenangkan. Kapan? Ketika dia lagi liatin kamu. Maksudnya ketika kamu lagi barengan sama dia. Gitu. Kalau dia lagi nggak barengan sama kamu mah bebas. Kamu udah nggak usah menyenangkan dia gitu kan. Nggak usah yang per 10 menit kamu teleponin. Per berapa jam kamu pastikan. Kamu nggak diwajibkan untuk memastikan dia selalu berada dalam keadaan aman, nyaman, kenyang di saat kamu sedang tidak bersama dengan dia gitu. Kamu hanya perlu ketika kamu lagi barengan sama dia. Kalau lagi barengan sama dia, nah tuh, yuk kita sama-sama belajar gitu ya. Ketika kita sedang bersama dengan suami kita, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa terkonsentrasi sama dia, untuk bisa menjadikan dia sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita gitu. Hanya ketika kita barengan sama dia aja, gitu kan? Iya, konsentrasi kepada hal yang lain, tuh belajar buat dikurangin, gitu kan? Apa yang dia mau kita kerjain. Apa yang dia pengen kita lakukan gitu. Kalau dia lagi cerita ya kita dengerin gitu ya. Kalau kita ada bikin salah ya udah minta maaf gitu. Kalau dia lagi ngomel ya kita kalau nggak salah salahin. Saya ingat ada satu perempuan, dia sangat tercinta di hadapan suaminya gitu. Suaminya nganggap dia sebagai salah satu ini bidadari gitu. Terus di hadapan anak-anaknya, keluarganya semua sayang banget gitu sama dia. Saya lihat di YouTube. Maaf ya. Kan kita belajar dari mana aja kan? Ya. Dia diwawancara pakai bahasa Arab ya, ini ya, orang Arab. Dia diwawancara gimana caranya dia bisa menjadi kayak teladan gitu buat perempuan gitu kan.
Gimana caranya dia bisa sampai suaminya tuh pokoknya jatuh cintanya banget sama dia gitu. Gimana ceritanya sih kok bisa begitu gitu. Akhirnya si perempuan tersebut diwawancara gitu. Dia jawabin pertanyaannya. Ditanya kayak gini nih, salah satu pertanyaannya. Saya ngerasa saya dapat pelajaran, makanya saya sampaikan nih sama teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat pelajaran gitu. Dia ditanya gitu, suami kamu pernah marah nggak? Pernah, dia bilang dulu masih awal-awal nikah lebih sering. Sekarang udah nenek-nenek ya, maksudnya udah kayak umurnya 60-an tahun ke atas gitu. Dia bilang dulu lebih sering, sekarang jarang, tapi pernah suami saya pernah marah. Dia bilang gimana kalau suami kamu marah? Ya saya dengerin. Terus biasanya suami kan kalau marah ngata-ngatain kita, dia bilang gitu kan. Kan biasa kan, suami kalau marah-marah kan ngata-ngatain kan. Maksudnya dikata-katain kita. Kamu tuh kenapa sih kamu begini kan begitu tuh. Dia bilang suami saya kan ngata-ngatain saya dengerin, dia bilang, tapi saya nggak percaya. Ini aneh nih. Dia bilang, kalau suami saya lagi ngomel-ngomel, kalau suami saya lagi marah, saya akan dengerin. Tapi kalau dia ngata-ngatain saya nggak percaya. Dia bilang gitu. Jadi saya dengerin aja sampai suami saya selesai. Maksudnya sampai dia selesai marahnya. Kalau udah selesai marahnya, saya akan pergi. Kemana katanya gitu kan, katanya siang wartawannya. Dia bilang, kata reporternya, dia bilang saya akan pergi ke dapur. Bukan buat ngasah pisau ya. Dia bilang saya akan bikinin dia teh manis, maksudnya minuman yang dia suka. Dia bilang saya akan bikinin makanan cemilan yang dia suka, maksudnya pisang goreng lah apa gitu. Dia bilang habis itu saya akan suguhin sama dia, saya akan ngajak ngobrol dia seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena saya tahu orang kalau marah capek. Jadi saya suguhin minuman, saya suguhin makan. Dia bilang biasanya abisnya dia makan, abisnya dia minum, saya cerita-cerita macam-macam. Dia akan bilang sama saya, maafin saya ya. Kan emang gitu kan? Iya. Dia akan bilang gitu, maafin saya ya. Dibilang kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Saya jawab iya. Terus dia akan etidar, akan nyari alasan. Saya tuh tadi ini loh, saya waktu tadi ngomong begini begitu tuh saya enggak maksud kamu begitu. Kan begitu tuh, dia akan etidar, dia akan nyari alasan. Maksudnya dia akan memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu nggak benar gitu kan, bahwa dia itu memang lagi marah aja begini begitu apa segala macam. Terus pada saat itu dia bilang saya akan percaya sama dia. Ini orang berakal banget loh si perempuan ini. Jadi dia bilang sampai si pewawancara itu nanya, kenapa di saat suami kamu lagi marah-marah itu kamu nggak percaya sama omongan dia? Kenapa yang di saat dia lagi tidar, lagi maksudnya lagi klarifikasi gitu kan, lagi bilang saya tuh sebenarnya tadi saya bilang saya udah nggak cinta lagi sama kamu. Kan waktu yang kalau lagi marah kan biasanya ngomong kayak gitu tuh. Dia bilang saya nggak percaya, tapi pas suaminya udah tenang, udah makan, udah minum, udah reda kemarahannya, kan dia akan bilang saya tadi tuh nggak beneran loh, saya tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, kan begitu tuh, gitu kan? Saya justru percaya, gitu. Dia bilang, kenapa kamu bisa nggak percaya waktu dia marah dan kamu bisa percaya waktu dia udah nggak marah? Dia bilang, karena saya tahu Nabi Muhammad bilang orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan. Saya kalau percaya waktu dia marah, artinya saya lebih percaya sama setan daripada percaya sama dia. Saya lebih percayaan sama dia kok daripada sama setan. Berakal nih orang. Jadi kalau suamimu lagi ngomel-ngomel, yaudah biarin aja. Kalau dia lagi ngata-ngatain kamu, saya tuh udah gak sayang lagi sama kamu, saya tuh udah sebel sama kamu, saya tuh udah gak tahan hidup sama kamu gitu. Dilihatin aja, tapi jangan percaya. Siapa bilang, alah sayang gitu kok. Nggak percaya saya sama kamu. Lihatin aja, tapi nggak usah, ya nggak usah dijawabin juga ya.
nanti dia tambah marah. Ya udah aja gitu, kayak dengerin gitu kan, kayak ini gitu. Kalau perlu kamu minta maaf gitu kan, ya maafin saya. Udah gitu aja. Kalau dia lagi marah, nih ya teman-teman saudara sekalian, marah kan gak enak. Jangan mau ketularan. Kalau dia lagi marah, udah biarin dia aja yang marah, kamu jangan. Suami saya pernah bilangin saya, dia bilang, ini suami saya ya, ini ucapan dia nih. Kadang-kadang bijak. Kadang-kadang. Dia bilang, suami istri itu kayak orang naik ayunan. Ayunannya satu. Jadi biarin salah satu aja yang naik. Salah satu ngedorong. Jangan terlalu kenceng dorongnya, ntar dia jatuh. Jangan juga terlalu lambat dorongnya, ntar nggak ada seninya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat suami saya lagi marah-marah, oh ini dia lagi ada di atas ayunan. Ya udah, saya ngapain ikutan naik di ayunan tersebut? Nggak usah, saya dorong aja. Dia lagi mau marah, oke. Saya bagian dorong nih sekarang. Kan gitu ya? Jangan kenceng-kenceng, ntar jatuh. Ya udah gitu. Saatnya dia mendapatkan dorongan, mendapatkan semangat. Saatnya kita kasih itu gitu. Jangan kemudian di saat dia marah kita marah lagi. Itu sama aja dengan dia naik ayunan, kita ikut tumpang di atasnya. Kagak ada yang dorong, jatuh berduaan kita di situ gitu. Jadi seperti itu. Nah kan ada saatnya dia yang perlu untuk didorong, ada saatnya kita yang perlu untuk didorong gitu. Sambil-sambilan berumah tangga, berkawan dalam kebaikan. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Kata Nabi Muhammad, Nabi ini emang gak ada yang lebih sayang sama kita nih teman-teman, kaum perempuan daripada Nabi Muhammad. Nabi bilang, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum laki-laki, ittaqullah fi nisaikum. Kata Nabi Muhammad di abisnya Haji Wada, itu di khutbah terakhir Nabi Muhammad ngasih pesan sama umat Islam tuh, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad. Berapa hari kemudian Nabi Muhammad wafat. Itu Nabi Muhammad pesan, salah satu pesannya selain sholat ya, masalah sholat tuh Nabi Muhammad tekenin banget as-sholat wa ma malakatil yamin, as-sholat gitu. Sholat ya, jagain sholat kalian, jagain sholatnya orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, mesti anak-anak keluarga kalian gitu. Selain daripada itu Nabi juga pesan, wahai kalian, wahai sahabatku sekalian, kata Nabi Muhammad, berbuat baiklah kepada istri kalian. Yang baik sama istrinya. Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah kepada istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena istri kalian adalah kawan kalian, partner kalian dalam kalian menjalankan urusan agama kalian dan urusan dunia kalian. Itu udah nggak ada deh yang lebih pas mendefinisikan istri daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi itu menjadikan kita kawan loh itu, kata Nabi Muhammad, kawan kalian. Kalian namanya berkawan kan? Saya pernah dengar kalau kamu mau jalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau jalan panjang, perjalanan panjang, berjalanlah bersama. Nah kita ini gini loh, hidup di dunia perjalanan panjang akan jauh lebih ringan kalau kamu laksanakan bersama sama suami kamu, bersama teman-teman kamu, kan gitu ya. Di rumah bersama dengan suami kamu jauh lebih ringan teman-teman saudara sekalian. Di saat kamu sedang terjatuh ada yang menyemangati, gitu ya. Nah, karena itu, karena Nabi Muhammad menyebutnya sebagai kawan, maka jadilah kawan yang baik bagi suamimu. Jadilah kawan yang baik bagi suamimu, partner dalam kebaikan-kebaikan. Insya Allah sama-sama menuju ke dalam surga Allah SWT. Nah itu, Nabi Muhammad bilang, yang menyenangkan ketika dipandang, yang taat ketika diperintahkan, dan yang bisa jaga harga diri. Saudaraku sekalian, zaman sekarang nih, semua hal adanya di tangan.
Bahkan maksiat-maksiat besar seringkali diawali hanya dari sebuah sapaan di WhatsApp. Hai, apa kabar? Dari mantan pacar. Waktu zaman SMA, waktu zaman kuliah, saya nggak tahu nih teman-teman pada kuliah apa kagak. Banyak dosa-dosa, maksiat-maksiat diawali dari hanya sekedar sapaan-sapaan kecil di handphone. Nah itu, jangan mau ke bawah, jangan mau terjebak sama dosa. Udah cukup Allah melihatmu, Nabi Muhammad nabimu, cukup teman-teman saudaraku sekalian. Nabi tahu apa yang kita kerjain. Nabi tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, amal perbuatan kalian dilihat sama Allah, dilihat sama Rasulullah. Seharusnya fakta bahwa amal perbuatan kita dilihat sama Allah, dilihat sama Rasulullah, cukup membuat kita malu untuk berkhianat, cukup untuk membuat kita malu untuk berselingkuh, baik secara fisik ataupun secara hati, ya, baik selingkuh beneran, ketemuan, berduaan sama laki-laki yang bukan mahram, atau dengan selingkuh hati, dengan menganggap bahwa kalau saya sama dia kayaknya lebih enak, dengan kita membayang-bayangkan laki-laki yang lain selain daripada suami kita. Itu teman-teman saya sekalian, bahwa rasa malu kita kepada Allah, rasa malu kita kepada Rasulullah cukup seharusnya untuk mencegah kita dari berbagi hati kepada selain suami kita, berbagi rasa cinta kepada selain suami kita, sehingga menjadikan kita perempuan yang benar-benar mampu menjaga diri, menjaga kehormatan, memiliki nilai tinggi. Kalau kamu kayak yang nggak apa-apa, cuman urusan beginian doang, nggak apa-apalah gitu, ya nggak boleh nyakitin hati orang juga kan. Mungkin pertama-tamanya kayak gitu, lama-lama kemudian jadi yang pengen ngasih perhatian. Kamu udah makan apa belum? WhatsAppnya jam 10 malam, di saat dia mungkin sedang terbaring juga sama istrinya, dan kamu mungkin sedang terbaring bersama dengan suamimu. Suamimu mungkin sudah tidur di sampingmu. Betapa sangat besarnya gitu pengkhianatan seorang istri, suami di sampingnya, dan dia kemudian menanyakan kabar tentang seorang laki-laki yang mungkin saat itu sedang tidur juga di samping istrinya. Suamimu nggak tahu, istrinya nggak tahu, tapi Allah tahu, Rasulullah tahu. Malu kita sama Allah. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada yang sebanding dengan surga untuk kamu pertaruhkan. Nggak ada yang sebanding dengan keridhaan Allah untuk kamu pertaruhkan. Jangan kemudian kamu lihat, abisnya suami saya nggak ada perhatiannya, ini kan lumayan, ada orang nanyain saya udah makan malam apa belum. Ayolah teman-teman, belajar untuk bisa jadi istri yang salehah insyaallah. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan ya, balasannya, tujuannya, hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, hasilnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, hasilnya adalah kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga nanti. Diperkenankan masuk dari pintu surga manapun yang kita inginkan, dan itu seharusnya menjadi cukup alasan kita untuk mampu menjadi istri yang solehah insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari At-Tarisi At-Thayyibah, Habib Mustafa, Teh Ela beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah, risalah lengkap atau kitab lengkap, kitab kecil lengkap, yang di sana kita pelajari mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sampai di bab fikih, yaitu tepatnya sampai di bab mengenai mandi. Betul ya? Bulan lalu sudah saya terangkan tata caranya mandi. Hari ini saya akan menerangkan hukum-hukumnya mandi. Hukum-hukumnya mandi. Emang mandi ada hukumnya Ustazah? Banyak. Kita akan pelajari di pertemuan kali ini insyaallah. Dan juga bulan depan tuh kita udah libur lagi. Kita ngajinya banyak liburnya pokoknya. Karena bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Akhir Agustus sudah masuk bulan Maulid. Nanti kita juga akan bikin Maulid. Teman-teman juga bisa liatin Instagram saya, nanti akan kita share Maulid di At-Tarisi kapan, Maulid di tempat-tempat yang lain kapan. Dan saya umumkan juga bahwa Maulid saya, maksudnya Maulid yang kami adakan, saya dengan teman-teman Al-Ikhwan dan Muhasabah Cinta adakan pada tanggal 28 September. Ingat-ingat ya tanggalnya. Ibu-ibu nanti pulang lingkarin kalendernya. Maulidnya tanggal 28 September di Masjid Raya Istiqlal. Ya, masjidnya gede sih, tapi jangan datang kesiangan. Datangnya jam berapa Ustazah? Sebelum bangun. Sebelum bangun kamu udah jalan. Jadi nggak pakai tidur. Iya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah takdirkan diri kita untuk bisa menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan bahas hukum-hukumnya mandi ini, kita akan awali dulu dengan membaca niat belajar bersama-sama. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa ahli baitihi muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa nususun nasidil muhajirin Allahumma bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdurrahman Asgaf Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Musuli Mufurim Tumasai Berati bin Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bab mandi. Katanya sahibul kitab, wa in kana alaihi janabah min mujama'ah aw khuruji mani binaumin aw ghairih lazimahu ghuslu jami'i badanih ma'aniyati raf'il janabah. Siapa yang menanggung janabat karena hubungan intim suami istri, au khuruji maniyin, atau karena keluarnya mani. Keluarnya mani ini binaumin, sebab mimpi, banyakan laki-laki ya, tapi perempuan juga ada. Au ghairihi, atau selain dari mimpi, lazimahu ghuslu jami'i badani, maka mandi wajib, terutamanya sesudah haid atau sesudah nifas. Ini kita perempuan sering terjadi, mandi wajib kita adalah karena sesuci dari haid ataupun nifas. Lazimahu ghuslu jami'i badani, maka wajib bagi kita untuk mandi dengan mengalirkan air ke sekujur tubuh, ma'aniyati raf'il janabah, diiringi dengan niat ngangkat hadas besar. Jadi sekalian, kemarin saya sudah bahas sebab-sebabnya mandi wajib.
Masih ingat nggak Bu? Nggak yakin gitu jawabnya. 3 sebab khusus perempuan. Haid, nifas, melahirkan. 3 sebabnya yang lain umum buat laki-laki maupun perempuan. 1, berhubungan intim, baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Yang kedua, khuruj mani, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun keluarnya laki-laki lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir, ada yang menyebutnya sebagai salah satu penyebab mandi wajib, ada yang tidak menyebutkannya. Ulama berbeda pendapat dalam apakah disebut sebagai penyebab mandi wajib apa tidak gitu. Yang terakhir ini yaitu al-maut, kematian. Orang kalau mati wajib mandi. Masalahnya bukan dia yang mandi. Serem kalau dia yang mandi. Dia meninggal dunia, buruan mandi gih. Lah orang mati. Yang mandikan adalah orang-orang yang hidup. Gitu ya. Itu. Kalau kamu terkena salah satu dari 5 sebab yang tadi itu, haid, nifas, melahirkan, dengan catatan melahirkan ini kalau tidak bersambung dengan nifas. Tapi kalau nyambung sama nifas, nggak wajib mandi juga. Nggak wajib mandi. Mandinya nanti aja. Kapan aja kamu mandi boleh. Jadi jangan menyiksa orang yang habis melahirkan. Sebab kebanyakan orang kalau habis melahirkan itu Bu, nyambung sama nifas. Langsung keluar darah, nyambung terus sampai maksudnya sampai nifas berhari-hari. Kamu nggak usah paksain, buruan mandi habis melahirkan, hukumnya wajib. Kalau dia nyambung sama nifas, hukumnya tidak diwajibkan untuk mandi. Mandi wiladahnya itu gugur kalau nyambung sama nifas. Nah, mandi wiladah di sini wajib kalau tidak bersambung dengan nifas. Ada Bu orang yang habis melahirkan nggak langsung keluar darah. Darah melahirkan iya, tapi habis itu nggak keluar darah kayak haid, nifas gitu nggak. Berhenti darahnya. 2 hari kemudian baru keluar nifas. Nah kalau kayak begitu, itu maka waktu habis melahirkan dia diwajibkan untuk mandi. Gitu ya. Bahkan seperti yang saya nggak ingat saya ceritakan apa enggak, Sayyidah Fatimahuz Zahra itu ibu-ibu sekalian, nifasnya hanya majjah. Hanya ketika melahirkan beliau keluar darah sekaligus nifas, habis itu berhenti. Tidak sampai menghalangi waktu sholat beliau. Sayyidah Fatimah keluar darah nifasnya sangat sebentar, hanya beberapa jam saja, bahkan tidak menghalangi sholat beliau. Pernah Sayyidah Fatimah melahirkan salah satu putranya sesudah adzan maghrib. Jadi maghrib datang waktu sholat maghrib, beliau sholat, habis itu sakit perut melahirkan. Habis melahirkan Bu, keluar darah, 1 jam kemudian berhenti darahnya, sudah tidak keluar lagi. Ketika datang adzan Isya, beliau sudah selesai dari nifasnya, tinggal mandi. Beliau kemudian sesudah itu mengerjakan sholat Isya pada waktunya. Itu sebabnya Sayyidah Fatimah mendapat julukan Al-Batul, perempuan ahli ibadah
yang ibadahnya tidak pernah terputus dari haid maupun nifas. Ada yang bilang Sayyidah Fatimah tuh pernah haid sekali. Waktu awal balik haid sekali, hanya dalam beberapa hari, habis itu udah. Bulan berikutnya beliau tidak pernah lagi haid. Beliau melahirkan pun juga seperti itu. Karena Allah kepengen Sayyidah Fatimah ibadah terus-terusan. Enggak kayak adik-adik nih yang kalau datang haid girang bener. Alhamdulillah haid. Apalagi kalau bulan Ramadan. Besok belanja yuk ke Tanah Abang. Keliling-keliling kita ke pasar, ngemol. Emang kamu nggak lemes besok? Saya haid. Ya, saya enggak. Gimana sih? Ya Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah terputus ibadahnya dengan haid ataupun nifas karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi hukumnya mandi ada 5 hukum semuanya, Bu. Mandi ini punya 5 hukum. Hukum yang pertama wajib, yaitu apabila datang salah satu sebab dari 5 sebab-sebabnya mandi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu haid, nifas, melahirkan, keluar mani, sama keluar sperma ya, sama yang terakhirnya adalah berhubungan intim. 5 hal ini menyebabkan mandimu berhukum wajib. Tidak boleh menunda-nunda mandi kecuali, dengerin, kecuali buat orang yang berhenti dari haid atau nifas tapi belum di waktu yang biasanya. Misalnya, Ustadzah saya itu biasa mens 8 hari atau setidaknya 7 hari. Ini kok tiba-tiba aja saya mens 4 hari Ustazah berhenti. Gimana nih? Saya harus langsung mandi atau boleh saya tunggu? Boleh tunggu. Berapa lama nunggunya? 1 kali 24 jam. Sehari semalam. Boleh tunggu. Kenapa gitu? Karena biasanya siklus haid itu secara normalnya tidak berubah. Atau paling tidak kalau dalam sedang sehat siklus men itu tidak berubah banyak. Kalau biasanya 8 hari ya jadi 7 hari, jadi 9 hari gitu. Gitu ya. Kalau misalnya biasanya 8 hari, 7 hari, ini kok cuma 4 hari berhenti, bisa jadi keluar lagi nanti. Jadi kamu boleh tunggu sampai besoknya. Kalau ternyata besoknya juga enggak keluar sama sekali, bahkan ketika kamu colek juga, kamu ambil enggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang berwarna selain putih, adanya cuman yang warnanya putih, maka kamu harus segera mandi. Ternyata emang beneran udah nggak keluar sama sekali. Saat-saat yang kamu menunggu tadi 24 jam, sholatmu wajib diqodho. Jelas? Adik-adik dengerin nih, yang masih pada haid dengerin. Ustazah kok saya nggak ngerti ya, saya harus dengerin apa enggak? Umurmu berapa Bu? 70 tahun, nggak apa-apa, nggak usah. Apa? Ibu udah nggak mens kan, nggak apa-apa. Nggak ngerti nggak apa-apa.
Udah Bu, tinggal aja Bu, tidur nggak apa-apa dah. Jadi kalau kamu biasa head 7 hari, tahu-tahu kok sekarang 6 hari udah bersih nih Ustazah. Saya mandi apa enggak? Mandi. Karena kan emang 6, 7 deket. Mandi aja langsung. Tapi kalau kamu punya kebiasaan headnya 7 hari, 8 hari, ini kok baru hari keempat udah berhenti, baru hari kelima kamu udah berhenti, kamu boleh nunggu sebanyak 24 jam. Artinya adalah 1 hari 1 malam. Liatin, keluar nggak tuh? Kalau ternyata keluar, ya emang berarti kamu belum suci. Tapi kalau ternyata nggak keluar lagi sama sekali, emang udah bersih, segeralah mandi. Nah, kalau ternyata kamu memang nggak keluar sama sekali lagi sesudah itu, artinya memang mensmu ternyata cuma 5 hari, berarti hari yang kamu menunggu 24 jam itu wajib kamu qadha, karena sebenarnya kamu sudah wajib sholat. Tapi karena kamu masih nungguin suci tadi itu, kamu kan nggak sholat tuh. Nah, nanti begitu habis selesai kamu mandi suci, baru kamu qadha kembali sholat tersebut. Ustazah, gimana caranya qadhain sholat? Ya kayak sholat biasa aja, cuman niatnya gantinya adaan menjadi qadhaan. Dari kemarin sebenarnya udah suci, tapi karena nggak biasa head sebentar, jadi kamu nungguin nih sampai duhur hari ini. Begitu habis selesai mandi, kamu sholatin duhur, kamu sholatin duhur yang kemarin, kamu sholatin asar. Sebelum kamu sholat asar, kamu sholatin asar yang kemarin. Kamu sholatin maghrib, kamu sholatin maghrib yang kemarin. Kamu sholatin isya, kamu sholatin isya yang kemarin. Kamu sholat subuh, sebelum itu kamu sholat subuh yang kemarin. Ustazah, ada yang sesudah, ada yang sebelum. Iya, yang asar sama yang subuh, kalau kamu mau qadha, qadhainlah sebelum sholat fardu yang jam itu, yang hari itu. Tapi kalau duhur, maghrib, isya, nah itu kerjakan sesudah sholat fardu. Kenapa gitu? Sebab ada hadisnya Nabi Muhammad, la sholata ba'dal fajr, sholat fardunya. Jelas? Jelas? Kalau kamu biasa, saya head biasanya 8 hari, ini udah 7 hari setengah, udah gak keluar, saya mandi apa enggak? Ya mandi. Tapi kan bisa aja nanti keluar lagi Ustazah. Ya kalau keluar lagi ya mandi lagi. Kamu harus mandi, gak boleh nunggu. Boleh kata Ustazah 24 jam. Itu buat yang keluar darahnya lebih sedikit daripada biasanya. Jelas ya? Kalau memang udah seperti biasanya ya langsung mandi. Tidak boleh menunda-nunda. Hati-hati sama menunda-nunda sholat. Kenapa begitu? Khawatir masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Wah, sholat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang suka melalaikan, menunda-nunda, entar-antaran, kali-kali keluar lagi mensnya. Tuh termasuk diantaranya.
Celaka orang yang suka menunda-nunda waktunya suci. Kalau memang sudah suci haidmu, kalau memang sudah suci nifasmu, segeralah mandi dan segeralah sholat. Teman-teman sekalian, penyebab-penyebab mandi, haid, nifas, wiladah, kemudian kumpul hubungan intim suami istri sama keluarnya mani. Wajib bagimu untuk mengerjakan mandi. Kemudian ada hukum mandi yang lain. Hukum mandi yang lain namanya hukumnya mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah sesuatu hal yang dikerjain boleh, tinggalin juga boleh. Kapan mandi hukumnya mubah? Kamu mandi memang hukumnya mubah. Jadi hukum aslinya mandi adalah mubah. Bu, kamu mau mandi, pulang dari sini saya mau mandi boleh, asal jangan di rumah tetangga. Bingung tetangganya ditumpangin mandi. Boleh. Tadi pagi mandi hukumnya apa? Boleh. Nggak mandi hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau aromanya mengganggu orang lain, maka kamu bisa terkena dosanya. Bukan dosanya nggak mandi, akan tetapi dosanya memberi aroma yang tidak enak kepada orang lain. Bu, saya pernah tinggal di negeri Arab hampir 5 tahun. Ya Bu ya, jauh lebih panas daripada Indonesia. Jauh. Kalau lagi musim panasnya itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Udah biasa saya 5 tahun. Tapi Bu, panasnya negeri Arab itu nggak keringetan kayak kita. Karena mereka itu udaranya kering. Sementara kita ini udaranya lembab. Gitu. Jadi di sana walaupun panas tapi enggak keringetan. Kayak apaan Ustazah? Panas enggak keringetan? Kayak kamu di depan api. Kamu pernah depan kompor? Panas kan itu? Enggak selalu keringetan kan? Kecuali kalau kamu ngaduk dodol. Keringetan. Keringetannya ngaduknya itu keringetan karena olahraga. Atau kalau kayak kamu lagi demam. Itu kan panas tapi nggak keringetan. Nanti kalau udah demamnya sembuh biasanya keluar keringet dingin. Ya kan? Itu malah udah nggak panas, kamu malah dingin. Nah, kayak gitu tuh di sana. Makanya Bu, orang Arab itu enggak perlu sering-sering mandi, berbeda sama orang kita. Makanya ibu-ibu orang bule itu jarang-jarang mandi. Kenapa? Negeri mereka itu kering. Negeri kita ini Bu enggak bisa dah enggak mandi, enggak bisa. Yang enggak mandi jangan hadir majelis dah. Saya saranin. Ya, apalagi udah 2 hari nggak ada air nih di rumah saya. Tapi saya kepengen hadir majelis. Yaudah dah, saya datang aja ya. Jangan dah. Jangan. Terganggu sebelah-sebelah kesian. Gitu kan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bahkan pernah mengeluarkan seorang sahabat dari masjid hanya karena mulutnya bau bawang mentah.
Jadi dia habis makan makanan ada bawang mentahnya. Mulutnya itu aromanya mengganggu. Orang kalau ada deket dia gak enak gitu. Jadinya Nabi pernah ada tahu seorang sahabat mulutnya aromanya gak enak. Sama Nabi disamperin kemudian diminta untuk keluar dari masjid. Kecuali jika aroma mulutnya sudah kembali segar. Bawang nih Bu, bukan jengkol, bukan pete, ya Bu ya. Ustazah, sekarang ini Ustazah nggak repot Ustazah. Kalau kita habis makan pete gampang ngilanginnya. Gimana? Makan jengkol. Mulut kita hilang bau peteknya Ustazah, ganti. Sama aja ya. Jangan mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap dari tubuh kita. Keringetan, baunya nggak jelas, nggak boleh gangguin orang lain, nggak boleh. Teman-teman sekalian, Ustazah, saya sih insya Allah enggak ya Ustazah. Cuman gimana cara negur orang yang apa sih istilahnya itu? Iya itulah ya. Gimana cara negurnya Ustazah? Tegur aja Bu gak apa-apa. Tapi jangan depan-depan orang. Kasih hadiah, deodoran. Gitu kan? Coba deh. Saya juga dulu gitu. Tapi ini apa namanya? Ketika pakai ini nih enak nih buat ngilangin bau badan nih. Pakai deh, gitu. Bulan depannya dia bilang habis tuh yang kemarin boleh lagi gak? Gak terdiri ya. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, liyamur sab'ata ayyam falyattaqillah falyamussu jasada ahadikumul ma'. Apabila berlalu 6-7 hari, kata Nabi, apabila berlalu 7 hari, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kulit kalian harus tersentuh air, yaitu dengan mandi. Jadi kalau di negeri Arab Bu, minimal yang diajarkan Nabi Muhammad, minimal banget, itu seminggu sekali. Tapi sekali lagi itu di negeri Arab. Ibu jangan bilang, Allah di negeri Arab yang panas gitu aja 7 hari baru wajib mandi. Kita kan gak sepanas itu. Salah Bu, di negeri Arab itu enggak keringetan. Panas tapi tidak berkeringat. Sehingga aromanya menjadi enggak keringetan gitu. Yang bikin kita kurang enak baunya kan karena keringat. Betul? Betul? Udah deh Bu, ngaku Bu. Ngapain? Maaf Rasul. Saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya cari-cari yang wangi apaan nih? Gorden kagak. Ini enggak, itu enggak. Ternyata yang wangi adalah engkau wahai Rasulullah. Engkau sedang berkeringat. Terus saya ambil lap. Saya ambil kain untuk ngelap keringatmu wahai Rasulullah. Saya perap keringatmu wahai Rasulullah. Saya peres keringat tersebut, dapat dah setetes 2 tetes. Buat apa kata Nabi? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum Rasul. Buat saya sama buat wangi-wangiin anak-anak. Anak-anak tuh kan kalau siang-siang main bola pada bau matahari. Ibu keren loh bisa nyium bau matahari. Ya ampun Nak, kamu kok bau matahari? Mama sakti bisa nyium bau matahari. Emang Mama pernah ke matahari? Sering.
Matahari, Ramayana. Saudara sekalian, jadi sama Nabi dikasih tahu bahwa minimalnya mandi adalah 7 hari. 7 hari harus banget kamu mandi. Gitu ya. Tapi itu sekali lagi di Arab. Kalau di kita saya rasa sehari sekali harus mandi deh. Betul nggak? Ibu-ibu pada mandi kan? Sehari sekali? Sehari 2 kali? Kan? Jadi mandi itu hukumnya mubah. Boleh-boleh aja. Mandi hukumnya mubah. Saudara sekalian, nah mandi ini bisa berhukum sunnah. Kapan itu? Yuk kita bahas. Banyak keadaan kita disunahkan mandi. Salah satunya, kamu disunahkan mandi ketika kamu selesai dari memandikan jenazah. Ini bahkan ada yang menghukumi wajib. Tapi yang mu'tamad atau kebanyakan ulama ambil hukumnya adalah sunnah. Kalau ada di antaramu bekerja atau ngebantuin orang kalau ada yang meninggal, kamu mandikan jenazahnya, itu hukumnya mandi sesudah itu sunnah. Sunnah paling sunnah. Kamu jangan ngapa-ngapain sebelum mandi dulu kalau habis memandikan jenazah. Dan saya sarankan kamu, andai pun kamu tidak berprofesi sebagai tukang mandi jenazah, kamu harus pernah memandikan jenazah. Terutama ketika orang terdekatmu meninggal dunia. Kalau ibu kamu meninggal, mandiin. Kalau bapak kamu meninggal, mandiin. Barengan sama yang lain-lain. Sama anak-anaknya. Gitu ya. Kalau saudara kamu, terutama yang sejenis. Kalau kamu punya saudara, kakak atau adik perempuan meninggal, kamu sunnah. Kamu sebaiknya ikutan mandiin jenazah. Nggak harus yang jadi utamanya, kan biasanya suka ada gitu tuh. Ada yang memang dia yang mandiin jenazah. Nggak apa-apa, walaupun kamu jadi yang ngebantuin, sekedar nyiramin, itu adalah baktimu terakhir, kebaikanmu terakhir kepada orang tersebut selagi masih di atas muka bumi. Baktimu terakhir kepada orang tua sebelum mereka dimasukkan ke dalam kubur. Begitu ya. Kalau dia punya anak laki juga, punya anak perempuan juga, ya udah, kalau gitu kalau ibu meninggal, kamu anak perempuan yang mandiin, kalau bapak meninggal, anak laki yang mandiin. Tapi kalau misalnya bapaknya nggak punya anak laki-laki, Ustazah saya ikut mandiin bapak saya, boleh, ikutan ngebantuin. Mandiin. Dan Bu, kalau mandiin jenazah itu nggak boleh di tempat umum. Maksudnya yang bisa orang lain lihat. Jangan, kesian. Mandikanlah di tempat yang tertutup. Ya, mandikan di tempat yang tertutup, entah itu belakang rumah, entah itu apa. Kalau bisa yang ada atapnya. Seperti itu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau kamu mandiin jenazah, sesudahnya kamu sunnah mandi. Dan kalau kamu mandiin jenazah, ada apa-apa yang terjadi dengan jenazah,
Kalau itu adalah sesuatu yang buruk, jangan pernah ceritakan kepada siapa-siapa. Ingat, kalau kamu mandiin jenazah, terus ada sesuatu yang buruk dengan jenazah tersebut, gitu ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Kenapa Ustazah? Ntar didatengin loh. Bukan itu. Akan tetapi itu adalah amanat. Kalau kamu sendiri pengen, kok bisa sampai begini ya? Apa ya pelajarannya? Saya pengen tahu nih. Misalnya, nggak apa-apa, kamu doa minta sama Allah, ya Allah kasih tahu saya, biar saya ngerti kenapa nih jenazahnya kok kayak begini. Misalnya. Tapi kalau sesuatu itu baik, boleh aja sih kamu ceritakan kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, untuk menjadi kabar gembira buat keluarga tersebut, bahwa insya Allah jenazahnya atau orang tua mereka atau siapapun yang meninggal adalah orang soleh, orang solehah. Saya pernah diceritakan satu kisah indah dari Hubabah Maryam, guru saya, almarhumah yang sudah meninggal dunia, Hubabah Maryam Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau dari Madinah. Beliau cerita, ada seseorang kerja sebagai tukang mandiin jenazah. Jenazah meninggal, perempuan, dia juga perempuan. Dia mandiinlah jenazah tersebut. Lagi tengah-tengah dimandiin, Bu, jenazahnya ketawa. Bukan ketawa kayak menyeramkan gitu, bukan. Bukan kayak ketawa kayak enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak kayak ketawa menghina atau ketawa menakutkan gitu, bukan. Tapi ketawa yang kayak geli gitu. Kayak seneng cuman enggak nyangka gitu. Kayak istri pas dikasih hadiah sama suaminya. Ketawa-ketawa kesenengan gitu loh, enggak nyangka gitu kan. Sama suaminya. Pas dibuka ternyata handphone. Waduh, seneng banget tuh ceritanya. Semacam itu. Jadi dia heran, lah ada jenazah dimandikan kok malah ketawa. Gak pernah tahu nih. Jadi dia pun pengen tahu sebabnya. Dia minta sama Allah, as'aluka billah illa an tukhbirani limada dhahikt. Saya minta kepada Allah, dia bilang, kamu harus kasih tahu saya kenapa kamu ketawa. Berani juga ya, Bu. Mungkin kalau kejadiannya sama saya nggak minta dah. Malam harinya dia mimpi didatengin perempuan tersebut. Ketemu sama perempuan tersebut. Wah, keadaannya udah enak dalam alam kuburnya. Dia bilangin, iya, saya tadi mandiin kamu, tengah-tengah saya mandiin kamu, saya lihat kamu ketawa cekikikan, tawa kesenangan gitu. Kenapa? Dia bilang, iya, waktu kamu mandikan saya, Allah ajukan kepada saya daftar amalan saya yang diterima sama Allah. Waktu kamu mandikan saya dikasih lihat, diajukan pada saya amal ibadah saya yang diterima sama Allah. Saya itu tiap hari sedekah dengan separuh sarapan saya. Dia hidup sebatang kara, tiap hari dia masak pagi hari itu, dia sarapan diparok 2. Dia punya tempe parok 2, punya nasi ibaratnya nih ya, nasi parok 2 gitu kan.
Ada tempenya, ada apanya, ada kerupuknya misalnya gitu. Yang satu buat dia makan, yang satu lagi dia akan keluar tungguin orang miskin pertama yang lewat depan rumahnya. Ntar ada tukang sampah, ada gelandangan atau apa, dia akan datengin, sarapan dulu Pak. Nah yuk Dek, sarapan dulu Dek. Ibu sarapan dulu gitu kan. Kayak gitu tiap hari. Dia bilang satu hari saya keluar rumah nggak ada orang untuk saya kasih sarapan saya. Yang lewat kayaknya orang mampu semua gitu, orang ada semua. Ya udah sarapan, kalaupun belum sarapan karena diet. Jadi dia nggak tawarin. Akhirnya dia lihat ada seekor anak keledai lagi ngais-ngais tempat sampah. Saya pikir ya udahlah, berbagi sama anak keledai nggak apa-apa dah. Saya pun berikan separuh sarapan saya tersebut kepada seekor anak keledai, dia pun memakannya dengan lahap. Ketika Allah berikan, ajukan kepada saya, saat kamu memandikan saya dikasih laporan. Amal ibadah kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 1 adalah sedekah saya hari itu kepada seekor anak keledai. Ya gimana saya nggak ketawa, lucu banget kan itu. Saya nggak nyangka dari segitu banyak yang saya kerjakan di dunia, ternyata yang diterima Allah adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Mungkin itu yang paling ikhlas. Karena keledai kan nggak bisa bilang terima kasih. Betul ya Bu? Kita mesti punya sesuatu hal nih Bu nih, yang kita lakukan dengan ikhlas, sehingga mudah-mudahan Allah menerima kita. Enggak harus nyari binatang Bu. Kita nggak pernah tahu ibadah kita ini mana yang diterima sama Allah. Kita terus berbuat baik, insya. Yang lagi perlu bantuan kita bantu. Yang lagi perlu hiburan kita hibur. Yang lagi perlu nasihat kita nasehatin. Kan begitu? Apapun aja yang kita bisa kerjain. Jadi orang baik, insya Allah amal kebaikan kita mudah-mudahan ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan susah-susah nyari-nyari yang di luar negeri. Itu iya, kita sayang sama mereka semuanya. Kita doakan mereka semuanya. Tapi jangan sampai fokus kita sama yang di luar negeri, malah bikin kita enggak cukup peduli apakah tetangga kita, anak yatim dekat rumah kita bisa makan apa enggak. Katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang tertidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya enggak bisa tidur karena kelaparan dan tidak punya makanan untuk mereka makan, maka orang tersebut sudah kehilangan kunci surganya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk belajar biar punya hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Belajar buat punya hati yang selalu ingin menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Gak ada yang sia-sia. Bahkan sedekah kepada